Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Akhyar Salman gugat KPU Medan ke MK. Tiga rumah di pemukiman padat penduduk Tanjung Balai ludes terbakar. Bupati Batubara manfaatkan lahan pinggir jalan untuk pemulihan ekonomi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. KPU Kota Medan digugat oleh paslon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Salman ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya indikasi suara tambahan. KPU Medan masih menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi terkait laporan tersebut. Pasangan Akhyar Salman akhirnya melakukan gugatan terhadap KPU Medan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 18 Desember lalu, laporan tersebut tercatat di buku AP3 atau Akta Pengajuan Permohonan Perkara Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam hal ini sebagai tergugat akan melakukan berbagai persiapan, seperti data-data penghitungan surat suara di setiap kecamatan yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika sengketa pilkada yang didaftarkan paslon 01 diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga minggu pagi, pihak KPU Medan sendiri belum menerima informasi dari KPU RI atau Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada Kota Medan yang didaftarkan oleh paslon 01. Namun KPU sudah menyiapkan sejumlah data-data terkait penghitungan surat suara di tingkat kecamatan dan tingkat Kota Medan, jika nanti sengketa pilkada ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU Medan Jafrizal merasa heran dengan didaftarkan sengketa pilkada Kota Medan tahun 2020 oleh paslon 01, di mana saat rekapitulasi surat suara, pihaknya tidak ada menerima sengketa atau permasalahan dari paslon 01. Namun mereka menduga sengketa pilkada ini didaftarkan karena adanya surat suara tambahan yang terjadi di setiap kecamatan. Namun pihak KPU masih menilai surat suara tambahan masih dalam batas kewajaran. Ya, secara resmi kami mesti menunggu dari Mahkamah Konstitusi karena ada atau tidaknya sengketa itu baru akan kami ketahui ketika itu tercatat di BRPK Mahkamah Konstitusi. BRPK itu buku registrasi perkara konstitusi. Nah, ketika sudah dicatatkan di BRPK, maka umumnya Mahkamah Konstitusi akan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, lalu kemudian menyampaikan atau meneruskan permohonan gugatan itu kepada KPU Kota Medan. Nah, setelah itu sampai secara resmi kepada KPU Kota Medan, baru kemudian KPU Kota Medan akan menentukan sikap dan langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Tapi Bang, hingga hari ini belum ada Bang laporan. Kabarnya permohonan itu sudah dimasukkan dan sudah dicatat di AP3. AP3 itu Akta Pengajuan Permohonan Perkara tanggal 18 Desember sekira pukul 19 lewat. Dan mungkin akan ada proses lagi di Mahkamah Konstitusi, apakah ada perbaikan atau ada pemeriksaan akhir begitu. Nanti dicatat di BRPK dulu, setelah catat disampaikan kepada kita baru kita akan mengambil langkah-langkah atau sikap. Bang, setahu Abang, apa sih Bang yang dilaporkan dari pihak 01 ini? Sejauh ini masih umum saja ya, bahwa di permohonan itu kami lihat sepintas ada semacam penambahan suara bagi 02 di 15 kecamatan. Tetapi itu masih umum dan kita belum tahu bentuk penambahan yang mereka tuduhkan itu seperti apa. Oleh karenanya nanti akan kita buktikan saja di persidangan. Sementara itu, KPU Kota Medan telah menetapkan pasangan Bobi Aulia unggul dengan perolehan suara sebanyak 393.327 suara dan Akhyar Salman sebesar 342.580 suara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, seorang bocah laki-laki bernama Nathan Siregar ditemukan tewas setelah disambar kereta api jurusan Kuala Namu Medan di kawasan Jalan Bubur, Kecamatan Medan Denai. Diketahui korban tidak menghiraukan suara klakson kereta api saat bermain layangan.
Nasib tragis dialami seorang bocah berusia 7 tahun saat bermain layangan di perlintasan kereta api di sekitar kawasan Jalan Bubut, Kecamatan Medan Denai. Korban diketahui bernama Nathan Siregar, warga Jalan Parkit 17 Perumnas Mandala. Korban sempat dilarang oleh warga sekitar, namun korban yang sedang asik bermain layang-layang tidak menyadari kedatangan kereta api jurusan Kuala Namu Medan. Hanya hitungan menit, tubuh mungil korban pun langsung terpental beberapa meter setelah tersambar kereta api tersebut. Warga yang melihat kejadian itu langsung menutup tubuh korban dengan tikar. Solida Boru Sitompul, salah satu saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut, kerap melarang anak-anak untuk bermain di kawasan perlintasan rel kereta api, karena kejadian ini sudah sering terjadi dan sangat membahayakan nyawa. Gimana anak-anak ini main gimana, Bu? Gini orang itu, gini. Main apa, Bu? Main layang-layang. Jadi jangan kereta api, dari sana kereta api itu, dari Pakam. Jadi aku bilang, janganlah pulang, bawa adikmu pulang. Nah, nggak mau dia. Udah berapa hari ini terus ku marahi, terus ku peringati, nggak mau dia. Ini terjadi. Sampai aku berteriak nggak diterge, nggak diopen. Orang gila aku dibilangnya, karena anak-anak kan nggak sakit hati aku. Kadang aku lempar pakai batu. Nah, masih enak dilempar pakai batu timbang kereta api kan. Nah, kayak gini putus dia. Kini jenazah korban sudah dikebumikan pihak keluarga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masyarakat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Mereka menuntut pihak PT penuhi janji ganti rugi terhadap lahan dan tanaman warga yang telah dirusak. Dengan membentangkan spanduk menggunakan kayu dan pelepah kelapa, warga Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Penutupan akses jalan ini karena PT Dairi Prima Mineral tidak merealisasikan janji ganti rugi lahan dan tanaman warga yang telah dirusak. Akibatnya puluhan kendaraan tertanam di sepanjang jalan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kapolsek Parongil bersama Camat Silima Pungga-Pungga melakukan mediasi antara pihak PT DPM dengan masyarakat. Bertempat di kantor Camat Silima Pungga-Pungga, mediasi dilakukan guna menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat. Setelah ada kesepakatan antara pihak PT DPM dan masyarakat, akhirnya jalan yang sempat diblokir warga selama kurang lebih 9 jam dibuka kembali. Salah seorang warga Desa Longkotan mengatakan agar pihak PT DPM segera merealisasikan janji kepada warga. Ya, kita memang sudah lama sekali menunggu janji daripada pihak perusahaan, di mana mereka menjanjikan untuk mengganti tanam tumbuh kita yang sudah dirusak. Tapi sudah selama setahun kita tunggu, sampai hari ini belum ada etikat baik ataupun tidak lanjut dari pihak perusahaan. Warga akan menunggu janji dari pihak PT DPM sesuai kesepakatan di kantor camat. PT DPM berjanji mendatangkan atasannya untuk menyelesaikan masalah ini pada 11 Januari 2021. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. 3 rumah di pemukiman padat penduduk Tanjung Balai ludes terbakar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pematang Pasir, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ludes terbakar pada Minggu kemarin pukul 3 siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api berasal dari dapur rumah warga. Inilah video amatir kobaran api dengan cepat melahap 3 unit rumah di kawasan padat penduduk
Kelurahan Pematang Pasir, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 20 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berhamburan keluar rumah dengan mengevakuasi barang berharga mereka. Tidak hanya itu, dengan alat seadanya warga mencoba memadamkan api, namun api semakin membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai turun ke lokasi. Saat kebakaran, api muncul dari dapur belakang rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya. Kronologis kejadian kebakaran di Teluk Nibung ini, Bang? Sekitar jam 3 kita dapat telepon terjadi kebakaran di Jalan Sudarso Limonana, Kelurahan Pematang Pasir. Akibat apa itu, Bang? Untuk penyebab saat ini masih diselidiki oleh kepolisian. Sementara berapa rumah, Bang? Untuk korban material atau rumah itu ada 3, Bang. Tidak ada korban jiwa dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Tanjung Balai, pemirsa, seorang kakek 60 tahun ditahan usai melakukan penganiayaan terhadap korbannya saat korban mengutip botol bekas di halaman rumahnya yang tergenang banjir. Kakek malang tersebut kini ditahan di Mapolsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Inilah Usman Saragi, kakek 60 tahun hanya bisa pasrah saat dirinya berurusan dengan pihak kepolisian atas kasus penganiayaan. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Kanit Reskrim Polsek Datuk Bandar Ibda H.A. Karo-Karo menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada 15 Desember lalu saat korban dan orang tuanya hendak mengutip botol atau barang bekas di halaman rumah pelaku yang sedang tergenang banjir. Pelaku sempat melarang korban, namun terjadi perselisihan hingga pelaku mengambil sebuah arit dan mengayunkan ke arah orang tua korban. Anak yang coba melerai langsung menangkap arit pelaku dan mengalami luka memar dan membuangnya ke parit. Atas perbuatannya, sang kakek ditahan pihak kepolisian dan terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Jadi modus operandinya disebabkan karena si korban, orang tua korban mengambil atau memungut barang-barang bekas yang terapung saat banjir. Jadi si tersangka tidak senang, keberatan, sehingga dilarang dan mengancam ataupun akan menggunakan arit untuk membacok. Kemudian anak si yang melakukan itu datang untuk melerai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menindaklanjuti kebijakan Presiden dan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penegakan hukum harus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kejari Labuan Batu dibantu KPKNL kisaran melelang 59 unit kendaraan hasil rampasan. Nilai keseluruhan mencapai 267 juta rupiah. Hasil lelang akan menjadi pendapatan negara bukan pajak. Sebagai bentuk komitmen dari Kejaksaan untuk mendukung program nasional dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19, Kejari Labuhan Batu melakukan lelang barang rampasan yang telah memiliki hukum tetap secara online. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, sebanyak 57 unit berhasil dilelang dengan rincian 3 unit mobil dan 54 unit sepeda motor. Nantinya hasil penjualan akan masuk dalam kas negara bukan pajak. Hal ini sebagai komitmen pihaknya di daerah untuk mendukung program pusat dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana dalam Rapimnas yang telah dilaksanakan baru-baru ini yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus menunjang terhadap pemulihan ekonomi. Untuk itu kami di level tingkat bawah di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengimplementasikan kebijaksanaan Jaksa Agung tersebut dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan alhamdulillah dari 59 item tersebut telah terjual 57 item dengan rincian 3 mobil dan 54 unit sepeda motor dengan nilai
penjualan seharga Rp216.216.989. Jadi uang hasil dari proses lelang ini akan segera untuk kami store ke kas negara sebagai penghasilan negara bukan pajak. Jadi inilah bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu untuk mendukung program kebijaksanaan baik dari Presiden maupun Jaksa Agung yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus mendukung terhadap pemulihan ekonomi. Sementara itu, petugas pelelang dari KPKNL Kisaran Andi Gustaf Huta Barat menyebutkan pelelangan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui situs resmi. Dari 59 objek kendaraan yang dilelang, 2 diantaranya dibatalkan dikarenakan tidak sesuai pengumuman dan di berkas lelang. Jadi dengan proses lelang online melalui website kita di lelang.go.id, lelang ini dilaksanakan secara transparan, terbuka untuk umum. Artinya siapa saja boleh ikut lelang, siapa saja boleh mengikuti proses pelaksanaan lelang ini. Dan yang penting di sini kita melaksanakan lelang secara terbuka dan transparan dan akuntabel. Antusias masyarakat tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan harga mencapai 400% dari harga awal. Dari 57 unit yang berhasil dilelang, terdapat peningkatan harga dari penawaran awal yang hanya 69 juta menjadi 267 juta. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Dina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menggeliatkan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bupati Batubara bergotong royong bersihkan lahan pinggir jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara, serta menanam tanaman rempah-rempah dan tanaman palawija. Bupati Batubara Zahir bersama para OPD Kabupaten Batubara serta masyarakat melakukan giat gotong royong rutin pada setiap minggunya, membersihkan ruas pinggir jalan lintas Sumatera di Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Dengan menurunkan 2 unit alat berat untuk normalisasi parit serta menata pinggir jalan lintas agar dapat dimanfaatkan masyarakat menanam tanaman rempah-rempah dan tanaman palawija. Bupati berkesempatan menggunakan traktor tangan untuk membentuk lahan yang akan ditanam dan juga ikut menanam tanaman rempah-rempah bersama para OPD dan masyarakat. Bupati Batubara Zahir mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu himbauan Presiden di masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah harus melakukan pemulihan ekonomi nasional. Karena daerah kita, Indonesia kan sedang pandemi COVID-19. Bapak Presiden menghimbau ada 3 hal yang harus dilakukan oleh daerah. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan. Jika ada orang berobat, fasilitas harus siap akibat dampak COVID. Yang kedua adalah jaringan pengaman sosial. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk pemulihan ekonomi nasional ini, pemerintah Kabupaten Batubara bekerjasama dengan seluruh struktur yang ada, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, sampai kepala desa dan kepala dusun, kita ingin memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Ini yang sudah menanam. Ini umur 1,5 bulan, ini sudah umur 3 bulan. Nah, bayangkan kalau sepanjang jalan nasional yang selama hari ini terlantar, kita manfaatkan untuk tanaman pendamping beras. Bisa dia ubi jalar, bisa dia sayur-sayuran, atau tanaman rempah-rempahan, kunyit, jahe, semua. Sehingga nanti hasilnya ini bisa diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini. Mau dijual, mau dimakan untuk konsumsi keluarga, silakan. Nah, sehingga dalam masa pandemi ini kita melakukan kegiatan yang produktif
ya, tapi juga bermanfaat buat masyarakat sehingga ekonomi bisa lebih baik lagi. Dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Batubara memanfaatkan lahan yang tidak produktif agar masyarakat dapat menanam tanaman rempah-rempah serta palawija. Taufik melaporkan untuk Eva Rida TV. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat memanfaatkan pelepah pisang menjadi berbagai jenis produk kerajinan bernilai ekonomi. Dengan usahanya, dia mampu meraup keuntungan hingga 4 juta rupiah per bulan, sehingga bisa menunjang perekonomiannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang membuat banyak sektor terpuruk, termasuk UMKM. Namun, Celi Almasih, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat, berusaha mencari peluang di tengah kesulitan tersebut. Dia memanfaatkan ketersediaan limbah pohon pisang dan mengolahnya menjadi berbagai jenis produk kerajinan. Mulai wadah tisu, kotak alat tulis, hingga replika pohon, telur, dan bunga sintetis, yang tentu saja membutuhkan sejumlah tahapan untuk menghasilkannya. Selain itu, juga dituntut bermodalkan unsur kreativitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai jual. Jadi kita kreasikan, semenjak pandemi ini kan banyak yang nggak bisa, usaha-usaha apapun kayaknya nggak bisa jalan lah. Soalnya kan ini kita kan ini terbentur dengan keadaan sekarang gitu. Banyak pilihan gitu lah. Harganya pun terjangkau. Kalau kita mau ada acara apa gitu kan tidak terlalu mahal. Celi menjual produk kreatifnya tersebut dengan harga yang relatif terjangkau, mulai Rp20.000 hingga Rp65.000. Melalui usaha rumahan yang ditekuninya itu, dia mampu mendapatkan omset hingga 4 juta rupiah per bulan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.